وإلى حضرة صاحب الفضيلة العالم العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم ونرجو بركاته وكرامته من شيخ الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi 'ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Falamma faragal musannif bi bayani wa amma as-sa'irun sara'al musannif bi bayani wa ammal wasilun. Berarti sa'irun dan wasilun. Sa'irin atau sa'irun orang yang baru tengah menempuh jalan ke Allah. Wasilun orang yang sudah usul hatinya sudah sampai ke Allah. Wasilun namanya kayu panasin obat korek obat duduk. Alhamdulillah hikmah daripada ngaji ini masih dalam pasal, sebenarnya masih bab apa? Bab tentang cahaya dan juga nafsu gitu. Bahwa cahaya itu adalah tentaranya hati, kegelapan cahayanya nafsu gitu. Jadi betapa pentingnya hidup harus mempunyai nur atau sinar atau cahaya sebab kata keterangan Sayyid Mu'attillah di dalam kitabnya Az-Zikru Matoyal Ulub, zikir adalah kendaraan hati. Jadi penting hidup itu harus mempunyai kendaraan supaya bisa langsung cepat sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui thariqah atau melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kedekatan seorang hamba terhadap Allah di dalam sholat pada ketika sujud. Salah satu kedekatan hamba Allah di luar sholat yaitu di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas faedah daripada zikir yaitu supaya bisa usul hati kita dekat ke Allah. Ketika udah dekat maka perkara apapun insya Allah bakal cepat diijabah. Itu faedah usul atau zikir. Ngomong kita mempunyai perkara yang mana namanya riya, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya, itu awaik itu penghalang dari ijabah doa. Begitu. Kita jangan nyalahin seorang ustaz, orang kiai ketika minta air kagak diijabah. Mungkin di dalam diri kita masih ada awaik enggak? Penghalang penyakit batiniah begitu. Mana sirik, riya, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Itu awaik, itu penghalang dari ijabah doa. Dan begitu gunanya kita zikir supaya yang tirzunub dihampura dosa oleh Allah wa yahsilul maqasid, supaya dihasilkan berbagai permaksudan kita. Itu faedah daripada zikir. Wa amal wasiluna lan anapun utawi wong usul kabeh golongan wasil kabeh. Wa amal wasiluna lan anapun utawi wong pada usul kabeh pali annahu maka karena setuhune Allah. Pali annahu maka karena setuhune Allah iku ghayyaba nyamar akan sapa Allah. Ghayyaba karena goib. Perkara goib kan samar kan, enggak kelihatan. Ghayyaba iku ghayyaba nyamar akan sapa Allah. Kenapa pakai sapa Allah? Sebab bila ghayyaba terdapat fa'ilnya, begitu yang menyamarkannya Allah kan? Itu iku ghayyaba nyamar akan sapa Allah. Hum ingya wasilun. Nah, hum balik ke wasil. Hum ingya wasilun nasabun iku ngebangsaaken iya wasil nisbat. Iku nasabun ngebangsaaken iya wasil haing amal ilaihi maring Allah. Ilaihi maring Allah tabarian kalawan bersih. Tabarian kalawan atau karena bersih min haulihim saking dayane iya wasil. Haulihim daya yang seperti di kalimat hauqalah la haula wala quwwata, daya berarti daya kekuatan maksudnya.
Nah, balik lagi. Tabarian karena halnya bersih. Min haulihim saking daya ia wasil wa quwwatihim lan kekuatane ia wasil faqata makan nugel akan atau memutuskan hum ia wasil anzalika saking nyawang amal atau melihat amal anzalika saking nyawang amal opo suhuduhum ningaline ia wasil lahu kadue Allah bihadrati kurbihi bihadrati ing dalam hadrati pangpayunane atau kehadiran hadrati pangpayunane kurbihi parke atau dekati Allah waman lan utawi sing sapa wong iku syahidu waman lan utawi sing sapa wong iku syahidu kang nyakseni iya wong iku syahidu kang nyakseni iya wong lam yashhad maka orang nyakseni iya wong ma'ahu sumber kane iya Allah ghairahu ing liyane Allah wa qad asba'a lan teman-teman nyampurnakan wa qad asba'a lan teman-teman nyampurnakan sapa Allah an-ni'mata ing kenikmatan alal fariqaini ing atase golongan loro haisu sekira-kira afa ngeraksa atau menjaga sapa Allah hum in iya wasil minat ta'alluqi saking gumantung atau berhubungan ta'alluq gumantung bahasa Jawanya minat ta'alluqi saking bergumantung bi a'malihim kaluan pirang-pirang amalnya ia wasil wa ahwalihim lan pirang-pirang ahwal atau atine ia wasil illa angin atau kecuali annahu ing setuhune Gusti Allah fa'ala migawe sapa Allah dalika in mangkonon bisalikina kalawan wong pada suluk tarik saripun artinya sama sahirun artinya berjalan begitu jangan keliru syariat artinya perjalanan tarikun artinya perjalanan sahirun artinya perjalanan salikin atau salikun sama artinya perjalanan untuk menempuh kepada Allah. Nah, kita merumasa diri itu kan makom kita nanti yang bisa mengetahui kita sendiri kira-kira kita udah makom mana nih, makom sahirin atau wasilun begitu apa makom toriko gitu mau makom marifat hakikat jauh kan kita mah makom syariat kita mah masalah amal dan ahwal gitu masih selalu memikirkan apa kalau sahirin kan masih memikirkan amal dan ahwal begitu ya masih tingkah atau keadaan johirnya begitu tapi makom wasilin mah udah gak memperhatikan johir atau lahiriahnya langsung melihatnya Allah baik wasil namanya begitu nah seperti kita melihat langit ya yang kita lihat cuma langit doang begitu kan kalau makom sahirin mah yang kita lihat cuma buminya doang tapi nggak melihat aliran dan sumbernya dari mana begitu kalau wasilin mah udah langsung melihatnya nah ini ciptaan Allah berarti langsung ke sumber dan ke alirannya siapa yang menciptakan alam dunia langsung yang dilihatnya bukan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang-orang wasilin jadi yang dilihat setiap hari yaitu Allah dan Allah mafhum ya begitu. Nah sekarang kita jelasin kita pahamin wa amal wasilun adapun orang-orang wasil kata ulama paling annahu maka karena sesungguhnya Gusti Allah iku goyaba sudah menyamarkan hum kepada itu wasilin menyamarkan dari apa bisyuhudihi anha yaitu melihat daripada amal dan ahwal jadi orang wasil enggak melihat amal dan ahwal amal itu berarti lahiriah kalau ahwal teh hati terkecuali orang yang baru menempuh makom syariat nah seperti sholat makom syariat yang harus kita perbaiki terlebih dahulu hati apa pembacaan syarat dan rukun dan wudunya berarti itu syarat dan rukun juga wudunya kudu benar itu makom syariat udah benar makom syariat antara syarat rukun dan sebagainya nah tingkatkan ke makom kolbu begitu kan ya nah
udah benar syarat rukun syariat dan sebagainya, makom kolbu udah bisa khusyuk, tak mesti takkan lagi. Jadi kesimpulannya kata ulama di dalam diri kita, tak ibadah itu harus selalu meningkat itu hari ini. Nah, usahakan lebih baik daripada hari kemarin, dan juga hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Begitu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan bangga walaupun kita banyak amal, gitu kan? Jangan merasa bangga diri, besar diri, dan juga jangan berputus asa dari rahmat Allah walaupun kita banyak dosa sebesar gunung Uhud, begitu. Sebab ujung kehidupan kita tidak bakal tahu apakah kita bakal kufur, apakah bakal beriman. Allah yang mengqalibal qulub, yang bisa membolak-balikan hati manusia. Yang tadinya beriman bisa jadi sasar, bisa jadi kufur. Yang tadinya kufur bisa jadi iman. Yang tadinya kaya bisa jadi miskin, miskin bisa jadi kaya. Yang tadinya sakit bisa jadi modal, gitu. Nah, kalau sakit berarti modal, maksudnya gitu ya. Paham kan begitu kan? Maksudnya menjadi Allah yang membolak-balikan hati manusia, gitu. Jadi wasilin mah melihat yang udah bukan amal, yaitu lahiriah, bukan akwal, udah bukan memikirkan hati, tapi langsung memikirkan langsung ke sumber dan kealirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemarin jangan berbangga diri ketika kita melakukan pekerjaan amal taat, tapi berbangga dirilah ketika kita dianugerahkan ketaatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan salah satu taufik dan hidayah dari Allah, di mana semua orang yang belum tentu mendapatkan hidayah seperti ini. Tapi jaga ini hidayah, jaga taufik, sebab kehidupan kita seterusnya belum tentu kita tahu apakah kita bakal iman, apakah bakal kufur, wafat dalam keadaan husnul khotimah, apa wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan pertahankan ini taufik dan hidayah, salah satu anugerah dari Allah. Kita bisa melakukan amal taat, itu baru boleh berbangga dirinya, minta anugerah dan taufik hidayah. Mohon paham dan insya Allah begitu. Jadi orang-orang wasilin gue ya setelah disamarkan oleh Allah. Maksud disamarkan itu bisyuhudi, udah nggak bisa melihat amal dan ahwal, yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ai anahum tegusnya orang-orang wasil tenasabu udah ngebangsakan itu amal, antara amal dan ahwal tabariyat, halnya udah bersih di dalam hatinya atau di dalam dirinya, udah nggak memperhatikan amal dan ahwal tabariyat, namanya udah dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang-orang pilihan orang wasil temagum ya, tabariyat, halnya udah bersih daripada memperhatikan amal dan ahwal, gitu. Dan juga min hauli wa quwwatihim, min haulihim wa quwwatihim, ibadahnya mereka bukan semata-mata dengan kekuatan dan daya dia, semata-mata dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun anugerah, minta anugerah kepada Allah supaya awak kita mau ibadah. Lu mantap di hadorot di awak kita kan ada dua dimensi, ada ruh dan nafsu, begitu kan? Jangan nguruskan bayi nafsu, jangan nguruskan bayi awak, yang ujung-ujungnya awak tidak jadi bangke, bakal dikubur. Nah, ruh teh ketika nggak didoain, nggak dipatihain, nggak cerit itu teh. Mending ketika kita udah wafat, udah mati, ada yang nahlilin bini kita, begitu ya, boro-boro nahlilin kali sejarah, kali sehari dua hari maku sama kawin lagi bini kita, ya gitu ya Allah. Udah ke sunnah hilaru hijasade teh, mumpung kita masih hidup, ketika udah mati kan anda hulu ada yang mau nahlilin kita, begitu. Jadi faedahnya awak kita supaya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ila ruhi jasadi sering dihadaratin atau dipatehahkan, gitu mafhum ya, insya Allah. Jadi balik lagi orang-orang ahwal mah, bahwa fakoto'ah udah diputuskan sama Allah kepada orang wasil, fakoto'ahum anzalika, daripada memperhatikan amal dan ahwal, wasyuhuduhum, dan memperhatikan ya wasil lahu, selalu kagusi Allah bi hadrati qurbihi, bagaimana caranya bisa bertawajuh atau bermuwajahah bi hadrati qurbihi, di hadapan Allah, supaya bisa takorub, itu yang selalu diperhatikan oleh orang wasil. Hal yang terpenting bagaimana caranya supaya bisa tawajuh dan juga bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum ya, insya Allah, betul. Jadi orang wasilin.
Balik lagi. Waqad asbaha. Jadi sesungguhnya Gusti Allah an-ni'mata telah memberikan sebuah kenikmatan alal fariqaini, berarti bukan menganggap itu jelek antara orang saleh, udah bagus itu dia udah mau ngaji walaupun memperhatikan amal dan awal gitu kan. Sebab ini kasih Allah an-ni'mata, sebuah anugerah atau kenikmatan dari Allah antara orang salihin dan orang wasilin, walaupun memperhatikan amal dan awal begitu ibadahnya. Komo kagak ngaji bisa, komo kagak sholat bisa, betul lebih baik. Itu tuh salah satu anugerah atau kenikmatan daripada Allah al-fariqaini, daripada dua golongan, mana golongan sahirin dan orang wasilin. Komo marifat hakikat ya Allah, kita mau bukan marifat hakikat tapi hakikat marif ya Allah ya karim. Maafun ya. Jadi salah satu anugerah, dua-duanya hebat bagus. Cuman ketika udah kita di makom syariat, wayahnya penting kata ulama tingkatkan makom kolbu ibadah teh, jangan ngurusin bismillahirrahmanirrahim, jangan ngurusin Fatihah, atau gantian ngurusin hati, khusyuk apa enggaknya, ilmu apa enggaknya pada ketika takbir sampai kesalam gitu. Kecuali orang yang baru menempuh ke jalan Allah, wajar syariat dulu ya, paham ya, insya Allah begitu. Hai su'afa, jadi sekira-kira apa Allah sudah merasa daripada golongan itu wasili temina ta'aluki, dari ketergantungan bi amalihim wa walihim, jadi merasa atau menjauhkan sifat bergumantung bi amalihim wa walihim daripada amal wasil dan ahwalihim dan ahwal wasil begitu. Illa annahu, kecuali sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala telah membuat Gusti Allah jalina kepada dua golongan tersebut bisalikina, dengan sebuah perjalanan imma syariat wa imma thariqat, karhan kalawan terpaksa, kalian terpaksa. Jadi Allah memberikan sebuah sebuah anugerah kepada sahirin atau salikin, yaitu karhan dengan terpaksa gitu. Wabil wasilina, tapi golongan orang-orang wasil mah tingkatan yang kedua daripada sahirin, Allah memberikan sebuah anugerah tauan, bukan karhan tapi tauan, kalawan sukarela, tauan itu sukarela. Wala syakka, lan orang mau kemangmangan atau keraguan di dalam makom wasilin, anna hadal makomah, anna ing setuhune hadal makomah, utawi ikilah makom atau tempat atau derajat, iku arti lebih dhuwur minal ula, saking golongan kang pertama. Udah jelas tentunya makom wasilin ke arti, yaitu lebih tinggi daripada minal ula, daripada golongan pertama, yaitu golongan sahirin. Nah, bilang barang kita mau wasilin atau sahirin ya, syariat dulu benerin, tapi kita udah rapi syariat, rambut bacaan udah benar, makhorijul udah benar, makhorijul huruf udah benar, tajwidnya panjang pendeknya udah benar, dalam sholat tingkatkan ke makom wasil, yaitu makom kolbu ibadah teh, supaya khusus mengatik masalah hati, jangan lisan, jangan amal lagi, makom kolbu, paham ya, insya Allah. Tentunya kata ulama, daripada ta'ifah ini atau fariqah ini, dua golongan tersebut yang lebih baik, yang lebih tinggi, arti dan lebih tinggi, yaitu tentunya adalah golongan wasilin minal ula, daripada yang pertama, yaitu golongan sahirin. Ganti kira-kira ya, insya Allah kesimpulannya ibadah ke Allah harus lebih meningkat setiap hari, paham insya Allah. Kemudian tadinya baca selawat sehari atau 12.000, tingkatkan atau besok mah 17.000 gitu. Nah, walihada, dan karena itu makom atau penurutan lama karena semangsa-mangsa saala wisnyupri sorbo al-wasidik Syekh Wasid, wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa lahum.